Sekilas review episode sebelumnya. Kisah ini menceritakan seorang pemuda bernama Teguh Waluyo. Walaupun namanya terkesan sederhana, pemuda ini memiliki paras di atas rata-rata, dengan postur tubuh yang tinggi, kekar, berkulit putih, dan hidung yang mancung. Penampilannya yang menarik membuat setiap wanita, baik yang muda maupun janda, menyukainya. Namun, karena ia berasal dari desa, penampilannya terkesan seadanya. Teguh baru saja tamat dari SMK jurusan akuntansi. Ia memutuskan untuk merantau dan mengadu nasib ke ibu kota, Jakarta. Singkat cerita, berangkatlah ia ke Jakarta dengan menaiki bus. Dengan tujuan pertamanya adalah rumah pamannya yang ada di Cakung, Jakarta Timur. Dalam perjalanan ke Jakarta, busnya berhenti di rest area. Di sana, ia melihat seorang pria parubaya yang tampak kebingungan. Teguh merasa iba pada pria itu. Setelah ditanya, ternyata pria itu sedang mengalami musibah. Pria itu ingin pulang ke Jakarta, namun uangnya hilang. Teguh yang hanya memiliki uang 300.000 untuk modal mencari kerja, memberikan 200.000 untuk membantu pria itu agar bisa membeli tiket bus. Sebelum berpisah, pria parubaya itu memperkenalkan dirinya sebagai Brian Wiratama, dan berjanji akan membalas kebaikan Teguh yang sudah menolongnya. Setelah itu, Teguh buru-buru naik bus lagi karena busnya sudah mau berangkat. Singkat cerita, sampailah Teguh di rumah pamannya di Cakung sekitar pukul 5 pagi. Di tempat lain, di kediaman seorang pria parubaya, yaitu Bapak Brian. Tanpa diduga beliau ternyata adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Beliau adalah pemilik PT Genta Group yang memiliki banyak anak perusahaan di berbagai bidang, mulai dari konstruksi, kesehatan, pariwisata, restoran, hotel, hingga transportasi dan masih banyak lagi. Pak Brian memanggil asistennya, yaitu Bapak Wicaksono. Pak Brian memerintahkan Pak Wicaksono untuk mencari seorang pemuda bernama Teguh Waluyo, yang telah menolong Pak Brian. Kembali ke Teguh yang kini sudah berada di kediaman Pak Leknya. Teguh yang baru selesai mandi bergegas untuk sarapan. Sambil menikmati kopi di ruang tengah, tak lama Burhan keluar dari kamar, karena tadi dibangunkan oleh ayah. Burhan mendekati Teguh dan berkata, "Woi, sudah ngopi aja loh, Gu." Teguh pun kaget. Iya nih, pulang kapan kamu, Bang?" tanya Teguh. "Tadi pagi, pas lo tidur. Gimana kabar bapak dan mama di desa?" tanya Burhan sambil menyalami Teguh. "Mereka baik-baik saja, mereka juga nitip salam. Kamu libur ya? Bantu cari info kerjaan ya?" jawab Teguh. Burhan melirik ke ruang depan. Masih ada ayah yang duduk menunggunya. Gu, duduk di depan aja yuk. Ada teman tuh ayah, sekalian kenalan," ajak Burhan. Teguh pun ikut duduk di depan. "Ya, maaf ya nunggu lama, masih ngantuk, hehehe." Ayah pun mengangguk sambil melirik ke Teguh yang berjalan di belakangnya. Sampai Teguh dan Burhan duduk, ayah masih melirik Teguh. "Woi, iya, lihat apa lo lirik-lirik saudara gue?" celetuk Burhan. Ayah pun kaget. Enggak, Bang, nggak lihat apa-apa." Burhan pun terkekeh senyum, sedangkan Teguh nggak tahu harus melihat ke arah mana. "Bilang aja naksir lo ayah ama Teguh. Ingat, jangan macem-macem, lo, Teguh, orang baik dan soleh." Ayah pun memutar bola matanya. "Apaan sih, Bang? Ih, emang gue cewek apaan?" Teguh pun kebingungan mau bilang apa, sedangkan Burhan tertawa. "Hahaha, canda kenalin ini saudara dari desa. Kenalan sendiri." Dengan cepat ayah pun mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Dengan malu-malu Teguh juga menyalami ayah. "Gua Maya Selviatun, biasa dipanggil ayah." Tanpa basa-basi ayah langsung mengenalkan dirinya dengan menatap wajah Teguh dengan penuh kagum. Iya, aku Teguh Waluyo. Teguh saudara Bang Burhan, ponakan Paman Rusli." "Udah dong, iya, lepas tangan lo," celetuk Burhan. Iya Bang, maaf, ayah, yang biasanya barbar, jadi lebih kalem di depan Teguh." Mereka ngobrol tentang kehidupan kampus dan kerjaan. Ayah juga nawarin bantuan buat nyari kerjaan buat Teguh yang lulusan SMK akuntansi. Ngobrol mereka terhenti pas Bu Aji atau ibunya Burhan atau Bu Leknya Teguh datang. Ayah pun pamit pulang. Tak lama kemudian, Paman Teguh, Rusli, pulang bawa ikan hasil mancing dan minta Bu Aji buat digoreng. Setelah mandi, Rusli gabung sama Burhan dan Teguh di ruang tengah, dan nyuruh Burhan buat temenin Teguh cari kerja besok.
Mereka pun makan siang bareng nikmatin ikan goreng pedas. Singkat cerita, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, Teguh dan Burhan sudah siap dengan pakaian rapi. Burhan mengenakan kaos yang bagus dan celana chinos yang sangat rapi, sedangkan Teguh mengenakan pakaian ala kadarnya, celana levis yang sudah lumayan lusuh dan baju kemeja biru dongker dengan lengan yang digulung. Kedua orang tua mereka sedikit terkejut melihat dua pemuda yang sudah rapi dengan gaya masing-masing. "Mau kemana kalian berdua? Bukannya cari kerjanya besok?" tanya Bu Aji yang masih setengah sadar melihat penampilan Teguh yang sederhana tapi tampan. "Enggak, ini mau jalan-jalan saja sama Teguh, sekalian cari info kerja," jawab Burhan. "Oh, gitu, hati-hati kalian, jangan ngebut-ngebut, jaga saudara kamu itu, takut diculik tante-tante," canda Pak Rusli sambil tertawa. Burhan dan Bu Aji pun tertawa, sedangkan Teguh hanya tersenyum salah tingkah. Kemudian mereka berpamitan, motor pun melaju di jalanan ramai ibu kota. Sesekali mereka menengok ke kanan dan kiri, siapa tahu ada lowongan pekerjaan. Sementara itu, Teguh dari tadi melihat gedung pencakar langit yang tinggi. "Andai aku bisa kerja di gedung-gedung itu," gumam Teguh dalam hatinya. Tak lama kemudian, motor mereka berhenti di sebuah warung kopi tempat Burhan biasa nongkrong bersama teman-temannya. Setelah memarkirkan motornya, mereka turun dan diikuti oleh Teguh. "Bu, kopi 2, biasa ya," ucap Burhan. "Iya, siap Mas," jawab Bu Linda, si pemilik warung. Itu siapa Mas?" tanya Bu Linda. "Oh, iya Bu, ini Teguh, saudara dari kampung. Ganteng ya Bu," celoteh Burhan yang membuat Teguh tersenyum. "Ini kopinya Mas," kata Bu Linda sambil menyajikan kopi. "Terima kasih Bu," jawab Burhan. "Oh ya, Bu, kali aja dengar ada lowongan kerja buat si Teguh," tanya Burhan. "Oh iya, kemarin ponakan Ibu, si Rio, lagi cari teman buat kerja di tempatnya, minimal lulusan SMA atau SMK, ini Ibu kasih nomornya aja barangkali minat," jawab Bu Linda. "Gak usah Bu, kan saya kenal Rio, nanti langsung tak hubungi aja," jawab Burhan. "Guh, abis ini jalan-jalan ke mall, yuk," ucap Burhan kepada Teguh sambil memainkan ponselnya untuk menanyakan kabar loker pada Rio. "Bro," kata Bu Linda, "di tempat lo ada loker, gua mau nitip ya saudara gua dari kampung." Tanpa disadari Teguh, warung yang tadinya sepi kini ramai dengan kehadiran cewek-cewek yang tiba-tiba datang ke situ. Tapi Teguh mengabaikannya. "Ya udah, jalan-jalan aja ya, kamu kan tahu, aku lagi gak ada uang," jawab Teguh dengan terkekeh. Burhan hanya menggelengkan kepala sambil melihat sekitar. "Gila, tumben rame banget cewek-cewek," celoteh Burhan. Tak ayal, perempuan-perempuan itu pun menanyakan siapa pemuda yang bareng Burhan kepada Bu Linda. Walaupun sederhana, Teguh begitu memikat perempuan-perempuan di situ. Semua pertanyaan ke Bu Linda hanya dijawab. Tanya sendiri sama orangnya. Salah satu dari mereka mendekat ke Teguh dan Burhan, lalu duduk di samping mereka dan bertanya. "Hai, lo siapa? Kayaknya bukan orang sini ya?" "Iya, bukan orang sini." "Kenapa lo?" jawab Burhan dengan nada ketus. Gua tanya ke dia, bukan lo," jawab cewek itu. Teguh hanya tersenyum. "Iya, aku Teguh. Aku dari kampung, saudara Burhan." Pantesan bahasanya kaku banget, tapi ganteng juga. "Aku Ayu," jawab Ayu, dengan senyuman menggoda. Tak lama kemudian, ponsel Burhan berdering. Ada pesan dari Rio. Yang isinya, "Iya benar, Bur. Ada loker buat staf admin, minimal lulusan SMK. Kalau saudara lo minat, kesini aja. Nanti aku kasih tahu apa aja yang disiapkan. Kebetulan aku udah selesai kerja, langsung ke mall aja." Burhan pun bergegas mengajak Teguh ke mall di daerah Kelapa Gading. "Ayo Bu, ada info loker bagus nih. Langsung ke sana," ajak Burhan ke Teguh yang masih ngobrol sama Ayu. Ayu cewek lumayan cantik dari keluarga ekonomi menengah, berperawakan tinggi tapi suka gonta-ganti pacar karena cantiknya. "Ya udah, yuk, aku pergi dulu ya," ujar Teguh lalu menyusul Burhan yang sudah selesai membayar kopinya dan menunggu di motor. Teguh memakai helmnya dan naik ke motor Burhan. Mereka melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Ayu yang masih penasaran dengan Teguh pun hanya diam dan memutarkan bola matanya, kesal karena lagi asyik ngobrol malah ditinggal pergi. "Duh, lupa minta nomor dia,"
gumam Ayu sambil berdiri dan membayar jajannya ke Bu Linda. Ekspresi Bu Linda pun hanya senyum mengejek Ayu. Setelah perjalanan mengendarai motor sekitar 25 menit, mereka tiba di sebuah mall di daerah Kelapa Gading. Motor itu memasuki basement mall tersebut. "Ayo Gu, masuk aja, gak usah malu," kata Burhan yang melihat Teguh agak ragu. "Udah, ayo cepat, nanti kamu juga kerja di sini," ucap Burhan lagi. Memang benar itu adalah mall yang ditunjukkan oleh Rio. Burhan pun mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Rio. "Halo, yo, aku sudah di parkiran mall, kamu di mana?" tanya Burhan di telepon. "Aku di kafe atas, naik ke lantai 3, jawab Rio. "Ya udah, aku segera ke sana," jawab Burhan, lalu mematikan ponselnya. Burhan mengajak Teguh masuk. "Ayo Gu, masuk, kapan lagi kamu ke mall bareng aku?" kata Burhan bercanda. Teguh pun mengikuti Burhan masuk ke mall sambil melihat sekeliling. Banyak perempuan memperhatikan mereka, terutama Teguh yang wajahnya tampan meski penampilannya biasa saja. "Itu cowok gaya biasa aja tapi wajahnya cakep," gumam seorang perempuan. Teguh dan Burhan tidak peduli. Mereka segera mencari kafe yang disebut Rio. Akhirnya, mereka menemukan Rio yang sedang bermain ponsel dan menikmati kopi di kafe tersebut. "Hai Rio, maaf ya nunggu lama," sapa Burhan sambil berjabat tangan. "Ah, gak apa-apa, santai aja," jawab Rio. "Ini Teguh, saudaraku yang mau cari kerja," kata Burhan. Mereka pun duduk santai di kafe sambil berkenalan dan ngobrol. Mereka mengobrol cukup lama membahas apa saja yang diperlukan untuk melamar pekerjaan besok dan menjelaskan detail pekerjaannya. Tidak terasa, hari sudah malam, sekitar jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Burhan dan Teguh memutuskan pulang karena Teguh harus menyiapkan berkas persyaratannya. Ketika sampai di rumah, Teguh dan Burhan menyapa Pak Rusli dan Bu Aji. Mereka langsung bergegas makan. Saat itu, Bu Aji datang. "Gu, tadi ayah kesini nyariin kamu. Dia bilang terima kasih atas nanasnya," kata Bu Aji. Mendengar itu, Burhan tertawa sambil makan. "Oh ya, gimana? Dapat kerjaan gak?" tanya Bu Aji. "Iya Bu, besok saya mau bawa lamaran ke sana," jawab Teguh. Bu Aji mengangguk. "Ya udah, syukur deh, abis makan istirahat, jangan keluyuran lagi." Bu Aji pun keluar lagi, sedangkan Burhan menuju kamar mandi dan Teguh menunggu giliran. Setelah Burhan selesai, Teguh bergegas mandi. Setelah itu, ia menjalankan kewajiban dan masuk ke kamar Burhan karena sementara ia tidur di kamar Burhan karena hanya ada 2 kamar di rumah itu. "Gu, besok kamu ke sana sendiri ya? Aku ada urusan, gak bisa ngantar," ucap Burhan sebelum tidur. "Iya, gak apa-apa, besok aku sendiri," jawab Teguh. Burhan mengulurkan uang 300.000 ke Teguh. "Ini pakai dulu, aku tahu kamu lagi gak ada uang, gak usah pikirin ganti, yang penting dapat kerja dulu." Teguh dengan berat hati menerima uang itu karena memang sedang tidak punya uang. "Iya Bur, makasih ya, aku pasti ganti," kata Teguh. Burhan rebahan sambil memakai lotion anti nyamuk. "Besok jangan sampai telat," ucap Burhan. Setelah itu, suasana hening karena mereka capek seharian. Hanya terdengar suara TV dari ruang tengah karena Pak Rusli masih menonton, ditemani suara kipas angin. Di tempat lain, Clara dan Pak Brian, yang berada di Bogor, memutuskan untuk pulang malam itu juga dari puncak karena banyak pekerjaan yang menunggu. Clara, yang sudah tidur di mobil sejak awal perjalanan karena lelah, sesekali bertanya kepada Pak Brian tentang Teguh. Pemuda seperti apa dia? Brian, sambil memainkan ponselnya, tersenyum melihat putrinya yang tidur dengan kepala bersandar di bahunya. Dalam perjalanan, hanya ada keheningan. Brian mengirim pesan kepada asistennya. "Sudah ada perkembangan sampai mana?" tanyanya kepada Wicak. "Maaf, Pak, kami belum mendapatkan informasi tentang pemuda itu. Kami akan berusaha secepat mungkin," jawab Wicak. Brian ingin cepat memberikan yang terbaik kepada Teguh karena melihat sifatnya yang tulus. Dia memiliki rencana besar untuk Teguh, berharap dia bisa menjadi bagian penting untuk masa depan perusahaannya. Brian, yang hanya memiliki Clara sebagai anak tunggal, tidak mungkin memberikan tugas berat kepadanya. Dia juga tidak ingin menitipkan Clara kepada saudaranya nanti. Tak lama kemudian, mobil tiba di rumah Pak Brian yang megah. Dia menggendong Clara yang masih tidur dan kemudian beristirahat. Tanpa terasa, dia pun tertidur. Di tempat lain, Pak Wicak masih belum beristirahat. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari.
dia terus mencari informasi tentang Teguh melalui ponselnya, tetapi belum ada hasil. Besok harus dapat informasi. Jika tidak Pak Brian pasti kecewa, gumamnya. Dia lalu menghubungi seluruh divisi perusahaan Pak Brian untuk mengecek CCTV dan mencari informasi tentang Teguh, meski dia belum tahu seperti apa wajah Teguh. Kembali ke Teguh, di rumah Pak Rusli, Teguh sudah bangun, membereskan berkas, bersih-bersih, dan beribadah. Wah, sudah bangun, celetuk Pak Rusli kepada Teguh. Pak Rusli juga sudah siap berangkat kerja. Iya, Pak, jawab Teguh. Bu Aji, yang sudah di dapur sejak subuh, hanya geleng-geleng kepala mendengar obrolan mereka. Saat sarapan, mereka berempat berkumpul. Burhan, yang juga sudah bangun, akan pergi ke tempat temannya karena ada urusan penting. Bur, kamu antar Teguh gak? Tanya Pak Rusli. Enggak, Pak, ada urusan, jawab Burhan, naik ojek online aja nanti, kata Bu Aji kepada Teguh. Teguh mengangguk dan sudah siap memasang aplikasi ojol. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Mereka semua sibuk dengan aktivitas masing-masing. Teguh sudah siap dengan kemeja sederhana, celana hitam, dan tas yang berisi berkasnya. Guh, ini nomor Rio. Hubungi dia nanti, kata Burhan memberikan nomor Rio kepada Teguh. Oke, terima kasih, jawab Teguh sambil mencatat nomor tersebut. Santai aja, jangan grogi, kata Burhan sambil berangkat dengan motornya. Teguh membuka ponselnya dan memesan ojol menuju mall tempat dia akan melamar kerja. Ojol tiba, dan Teguh berpamitan kepada Bu Aji. Bu, Le, aku berangkat dulu ya. Doakan sukses, katanya sambil mencium tangan buleknya. Iya, hati-hati, semoga sukses, jawab Bu Aji. Teguh pun naik ojol dan menuju lokasi sesuai aplikasi. Teguh sudah sampai di tujuan, dia cepat-cepat membayar ongkos dan masuk. Lalu, dia menghubungi Rio. Mas Rio, aku Teguh, sudah di bawah, pesannya terkirim dan tak lama kemudian dibalas. Langsung naik aja ke atas, ke kantornya. Setelah membaca balasan itu, Teguh bertanya ke satpam letak kantor Rio. Setelah itu, dia langsung naik ke atas dan menghubungi Rio lagi. Mas, aku udah di kantor, pesan terkirim. Tunggu bentar, gua ke situ, balas Rio singkat. Tak lama, Rio datang menemui Teguh. Guh, semua sudah siap, tanya Rio. Iya, Mas, sudah beres, jawab Teguh santai. Ya udah, langsung ke manajer aja yuk. Mereka berjalan ke ruang manajer. Rio mengetuk pintu ruang manajer. Ya, masuk, jawab manajer dengan nada santai. Mereka berdua masuk. Maaf Bu, mengganggu waktunya, ini saya bersama Teguh. Orang yang kemarin saya bicarakan, kata Rio. Ternyata Rio sudah memberitahu manajernya tentang Teguh sebelumnya. Ya, silakan duduk, jawab manajer santai sambil melihat dua pemuda itu. Manajer tersenyum melihat penampilan sederhana Teguh, tapi kagum dengan ketampanannya. Guh, perkenalkan diri kamu, kata Rio. Teguh memperkenalkan diri. Saya Teguh Waluyo, usia 20 tahun, lulusan SMK Akuntansi, dan ini berkas-berkas saya, sambil menyerahkan berkas kepada manajer. Manajer mengangguk dan mengambil berkas itu. Baik, panggil saya Bu Amalia, jawab Bu Amalia sambil membuka berkas Teguh. Bu Amalia sangat cocok jadi manajer. Selain memiliki skill dan lulusan universitas ternama, dia cekatan dan berpenampilan menarik. Walau usianya 30-an dan punya satu anak, dia tetap menjaga penampilannya dengan kemeja kerja yang rapi. Bu Amalia kagum melihat banyak sertifikat kompetensi yang dimiliki Teguh. Kamu dari kampung? Tanya Bu Amalia. Iya, Bu, betul, jawab Teguh sedikit grogi. Bu Amalia menanyakan beberapa pertanyaan seputar pekerjaan yang dilamar Teguh. Teguh menjawab semua dengan lancar. Rio tersenyum, karena sudah menceritakan pekerjaan yang dilamar Teguh sebelumnya. Setelah mendengar jawaban Teguh, Bu Amalia tersenyum. Baik, kamu diterima di bagian yang kamu inginkan. Silahkan mulai bekerja hari ini. Kamu satu ruangan dengan Rio. Teguh sangat senang mendengar hal itu. Tidak menyangka akan diterima secepat itu. Terima kasih Bu, saya akan bekerja dengan baik, kata Teguh. Iya, sama-sama. Ada satu hal lagi. Jika ada kendala, tanyakan ke Rio. Saya minta kamu ubah penampilan kamu. Kamu sebenarnya ganteng tapi penampilan kamu kurang mendukung, kata Bu Amalia. Teguh memang berpakaian sederhana. Dan selamat bekerja, semoga sukses. Jangan lupa nanti tanda tangan kontrak. Baik Bu, terima kasih, jawab Teguh gembira.
Baik Bu, kalau begitu kami pamit dulu, kata Rio. Silakan, jawab Bu Amalia. Mereka keluar dari ruang manajer. Makasih, Mas, sudah banyak bantu saya, kata Teguh. Santai aja, yang penting fokus kerja dulu, jawab Rio sambil menepuk pundak Teguh. Mereka masuk ke ruangan yang bagus dan ramai. Rio memperkenalkan Teguh. Hai, ini anak baru di bagian admin, kata Rio. Iya, saya Teguh, karyawan baru, mohon bimbingannya, kata Teguh. Beberapa karyawan menatapnya, ada yang senang, ada yang tidak suka. Ih, kok bisa manusia udik gitu diterima di sini? Celetuk salah satu karyawati. Rio menunjukkan meja kerja Teguh. Gu, ini meja lo, meja gua di samping situ. Kalau ada apa-apa, tanya aja, kata Rio. Oke, Mas, makasih, balas Teguh dan duduk di tempat kerjanya. Alhamdulillah, dapat kerja juga, gumam Teguh. Teguh mulai membiasakan diri sambil mendengar ucapan lirih yang tidak suka dengan kedatangannya. Tak lama, seorang dari bagian pemasaran datang. Mas admin baru ya, ini berkas penjualan semua vendor di mall ini, kata orang itu. Teguh menerimanya. Terima kasih, katanya, tahu tugasnya setelah di briefing Rio. Waktu berjalan hingga jam istirahat. Makan dulu yuk, ajak Rio dan beberapa teman Rio. Oke, yuk, jawab Teguh. Mereka pergi ke kantin di luar mall karena lebih murah. Kenalin, gua Aryo, teman Rio, kata Aryo. Teguh menyalaminya. Aku Teguh, begitu juga dengan dua orang lainnya, Tommy dan Heru. Mereka makan dengan santai. Di meja seberang, ada beberapa perempuan. Lihat tuh, karyawan baru katro banget penampilannya, celetuk Sophie. Iya, lulusan SMK lagi, bisa masuk staf admin, pasti nyuap, lanjut Lily. Udah, jangan suuzon, mungkin dia kompeten, jawab Putri. Putri, 22 tahun, cantik dan baik hati. Apaan sih Put, kamu naksir dia? Tanya Lily. Putri menggeleng dan lanjut makan. Dia sederhana tapi kompeten, gumam Putri dalam hati. Mereka melanjutkan makan dan obrolan, lalu kembali ke kantor. Begitu juga dengan Teguh. Saat pulang, Putri terburu-buru keluar dan menabrak seseorang. Brak, suara maaf dan HP jatuh. Maaf nggak sengaja, kata Putri. Iya, nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa kan? Jawab orang itu. Ternyata Teguh yang ditabrak. Kamu, maaf ya, kata Putri sambil membereskan mapnya. Iya, nggak apa-apa, hati-hati lain kali, jawab Teguh. Putri tersenyum. Ya udah, aku duluan ya, kata Putri. Teguh mengangguk, dan mereka keluar. Teguh memesan ojol. Sekitar jam 19 Teguh sampai di rumah. Assalamualaikum, kata Teguh. Waalaikumsalam, sudah pulang, kata Bulik. Teguh menyalami Bulik dan Pak Lik, lalu ke dapur, minum dan bersih-bersih. Gimana hari pertama kerja? Tanya Pak Rusli sambil makan dan menonton TV. Alhamdulillah, lancar, jawab Teguh sambil makan. Dapat cewek cakep nggak? Tanya Burhan sambil tertawa. Apaan bang? Baru masuk kerja, nggak kepikiran, jawab Teguh santai. Mereka melanjutkan makan dan ngobrol, lalu istirahat. Teguh tidur karena cukup capek. Teguh sudah bekerja hampir 2 minggu. Meskipun sering diejek dan diolok-olok, Teguh tetap sabar dan ikhlas. Dia tahu mencari pekerjaan tidak mudah, jadi dia bertekad mempertahankan pekerjaannya dengan tekun. Cerita kita beralih ke Pak Brian, di kantor Pak Brian. Tuan, saya ada kabar bagus, kata asisten Pak Brian. Apa itu? Jawab Pak Brian sambil bermain ponselnya. Pak Wicak asistennya menyerahkan ponsel dengan foto seorang pemuda. Ini orang yang Anda cari, ucap Wicak. Brian melihat foto itu. Iya, benar, dia Teguh. Dia di mana? Tanya Brian dengan gembira. Dia sekarang bekerja di mall, anak perusahaan Tuan, di bagian administrasi. Sudah 2 minggu Tuan, jawab Wicak. Pemuda itu hebat Tuan, kerjanya bagus, meskipun hanya lulusan SMK. Bagus, pantau dia terus, ujar Brian dengan senyum. Clara, sebentar lagi kamu akan bertemu dengannya, gumam Brian. Saya permisi Tuan, ucap Wicak. Tunggu, tolong beritahu manajer di sana, berikan Teguh tugas yang seharusnya dikerjakan manajer, dan beri bonus 20 juta jika pekerjaannya sempurna. Saya akan memberinya bonus tambahan nanti, perintah Brian sambil bersandar di kursinya. Dan satu lagi,
naikkan gajinya 2 kali lipat setelah tugasnya selesai, tambah Brian. Baik tuan, ucap Wicak sambil keluar, cerita kembali ke kantor Teguh. Gu, serius amat kerjanya, sapa Aryo, teman Teguh. Hehehe, kalau kerja harus serius yo, jawab Teguh. Lihat, udah 2 minggu, penampilannya masih begitu aja, ucap Lili. Iya, bener, walaupun ganteng, tapi penampilannya begitu aja, tambah Lili. Teguh sudah terbiasa mendengar ejekan itu, jadi dia mengabaikannya. Putri merasa kasihan dan kagum pada Teguh karena dia benar-benar bisa diandalkan. Aryo lanjut mengobrol rencana istirahat nanti dengan Teguh. Tak lama kemudian, Bu Amalia, manajer, datang ke meja Teguh. Semua orang diam dan fokus bekerja. Teguh, sapa Bu Amalia. Iya Bu, ada apa? Jawab Teguh dengan gugup. Nanti saat istirahat, datang ke ruangan saya, ada hal penting, jangan telat, ucap Bu Amalia. Semua pria terpesona melihat Bu Amalia yang cantik meminta Teguh datang ke ruangannya. Baik Bu, tapi ada apa ya Bu? Tanya Teguh bingung. Sudah, datang saja nanti, ada pekerjaan tambahan, jawab Bu Amalia sambil meninggalkan ruangan. Setelah Bu Amalia keluar, Aryo, Tommy, Rio, dan yang lain langsung mendekati Teguh. Ada apa Gu? Lo nggak buat masalah kan? Tanya Rio. Aduh, nggak tahu. Aku juga bingung, jawab Teguh. Udah, nanti aja tanyanya setelah dia dari sana. Kita fokus kerja dulu, ucap Putri. Akhirnya, semua kembali duduk dan fokus bekerja. Saat istirahat, Teguh menuju ruang manajer. Tok tok. Masuk, ucap manajer. Teguh masuk. Maaf, Bu, ada apa yang memanggil saya? Saya nggak akan dipecat kan? Tanya Teguh gugup. Bu Amalia tersenyum, kamu kerjanya bagus. Bahkan lebih bagus dari karyawan sebelumnya. Meskipun kamu baru dan hanya lulusan SMK. Jawab Bu Amalia sambil menyerahkan beberapa berkas kepada Teguh. Bu, maaf, ini apa? Tanya Teguh sambil melihat berkas tersebut. Ini pekerjaan tambahan. Di dalamnya ada proyek dan target vendor. Saya minta kamu bantu mengerjakannya, jelas Bu Amalia. Bu, kenapa saya? Masih banyak yang lebih senior dan berpengalaman, jawab Teguh kurang percaya diri. Coba kerjakan saja dulu. Jika berhasil, kamu akan dapat bonus. Saya yakin kamu bisa, 3 hari cukup. Ya, ucap manajer dengan santai. Setelah itu, Teguh pamit keluar. Manajer menelepon seseorang. Halo, Pak Wicak, tugas Anda sudah saya kerjakan sesuai keinginan Tuan Besar. Bagus, terus pantau, jawab Pak Wicak. Ya, Pak Wicak yang memberi tugas atas permintaan Tuan Besar. Teguh kembali ke meja kerja dengan wajah lesu, teman-temannya menunggu. Woi, muka lo kenapa kusut, Gu? Tanya Rio, paling abis kena marah Bu Amalia, timbrung Lili. Teguh tidak peduli dan duduk sambil memegang kepalanya. Mas Rio, ini tugas tambahan dari Bu Amalia buat saya dan harus selesai dalam 3 hari, ucap Teguh. Rio membuka berkas itu dan matanya terbelalak. Tommy dan Aryo bingung. Ada apa? Rio, tanya Tommy. Ini harusnya kerjaan manajer, dikasih ke Teguh, jawab Rio kagum. Sontak yang mendengar itu mendekat, Putri pun ikut mendekat. Gu, lo dikasih tugas itu berarti Bu Amalia tahu kamu bisa, ucap Putri kagum. Benar, Gu, lo pasti bisa, jawab Tommy dan yang lain. Teguh memandang berkas itu dengan ragu. Baiklah, aku coba. Mendengar itu, Rio dan teman-teman senang. Lain halnya dengan Lili dan Sophie yang mencibir. Dia pasti jadi simpanan manajer, ucap Lili. Kalau enggak, dia nyuap, lanjut teman Lili. Ya udah, ayo kita makan dulu, ajak Rio. Semua mengangguk dan pergi ke rumah makan sederhana. Mampukah Teguh mengerjakan berkas tugas yang diberikan oleh Bu Amelia? Jangan lewatkan episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak terlewatkan keseruan episode selanjutnya.